Ini pembahasan tentang GBP USD sebenarnya sudah dari kemarin ya. Dan part ketika King sampaikan kita bisa fokus untuk nge-buy GBP USD itu juga dilakukan ketika data dari GBP hasilnya good news. Kondisi sekarang kita sedang running profit. Lalu apa yang perlu kita perhatikan di dalam kondisi saat ini? Yang perlu kita perhatikan pertama pasti di time frame yang jauh lebih besar ya. Tapi King start dari H1 dulu. Ini notes untuk newsnya King akan tingkatkan, naikkan. Ini King akan hapus karena sudah profit terlebih dahulu. Lalu ini adalah zone yang sebelumnya menjadi resisten ya. Ini adalah price resistennya kalau teman-teman bisa perhatikan. Every time dia berusaha nge-break, dia selalu drop. Dan ketika dia berhasil break, di sini dia pembentukannya lebih tinggi, tapi ternyata manipulations. Sebenarnya nggak manipulation juga, tapi ini adalah gambaran ketika news dari USD itu positif ya. Jadi news CPI dan PPI dari USD itu positif, makanya menjatuhkan harga dari GBP USD. Kalau kita lihat kondisinya sekarang, teman-teman, dia ini akan masuk dalam zone resisten yang sama, yang seperti kemarin ya. Zone resisten yang sama. So, apakah possible kita untuk entry sell? Yes, it's possible kita entry sell ketika dia masuk dalam zone resisten tersebut untuk nanti dia nge-retest di area yang lebih tinggi. Begitu ya. Jadi ini possible banget ketika teman-teman makan sell dulu lalu dia nanti rebound untuk melanjutkan peningkatannya. Apakah dia akan melanjutkan terus-menerus kenaikannya? It's actually nggak juga. Ya, it's actually nggak juga teman-teman. Yang paling penting apa kita perhatikan, hari ini ada nggak sih news tentang GBP? Nah, di hari ini hanya ada Rightmove House Price Index, month on month. Jadi menurut King sendiri nggak perlu lah untuk kita fokuskan di fundamentalnya, kita tinggal ngelihat dari pergerakan teknikal. So, teman-teman bisa tunggu, bisa perhatikan ya, sebenarnya bisa perhatikan. Kalau dia break ya dia akan melanjutkan peningkatan, tapi if not break, dia akan mempertahankan peningkatannya di atas itu. Ini di area berapa? Ini ada di 1265. Jadi 1265 ini kunci ya. Kunci untuk pergerakan di hari ini. Kunci GBP USD. Pergerakan GBP USD di 1265. If 1265 ini not break, maka dia akan retracement terlebih dahulu untuk melanjutkan ke area support minornya. Di sebelah sini. Tetapi jika dia langsung break, maka dia akan lanjut ke area sebelum news yang kemarin. Jadi di 1268, which is dia punya upside di 30 pips. Dan dia akan melanjutkan lagi peningkatannya sampai ke area yang lebih tinggi. Jadi GBP USD apakah bagus untuk nge-buy sekarang kondisinya King? Misalnya ada yang nanya, King ini bagus nggak buat nge-buy sekarang? Kalau misalnya kita makan di H4, kita ngelihat momentum dia di H4, yes, di momentumnya H4 ini dia sudah ada peningkatan yang cukup baik ya. Jadi teman-teman bisa ngelihat dia peningkatan yang cukup signifikan, lalu dia akan mencoba untuk nge-retest tadi area 1265, which is ada around 30-40 pips upside lah dari kondisi sekarang. Jadi apakah bisa nge-buy lagi? Sebenarnya saran King adalah tidak. Kenapa tidak? Karena King sudah buy terlebih dahulu kemarin. Jadi teman-teman bisa lihat, sebentar. Ini adalah momentum, sebentar ya. King mundurin lagi. Nah, ini adalah momentum kita buy kemarin. Hampir stop loss, hampir kena stop loss tapi tidak berhasil. Dia langsung lanjut rebound naik ke atas. Nah, jadi apakah King akan buy lagi? Jawabannya enggak. Kenapa enggak nge-buy lagi King? Karena percuma. King sudah makan di area yang lebih medium risk, yang lebih rendah risknya, dan mungkin akan menunggu ke depannya jika nanti dia akan mampu bertahan di bawah dari 1265 ya, 1265 ini. Kalau dia mampu bertahan di bawah 1265, maka dia akan retracement dulu. Dan ini untuk GBP USD.